Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Ikhwatil iman, as-saimun, saya lanjutkan materi kemarin tentang 10 sahabat yang dijamin surga. Sekali lagi sebagai garis bawah, itu hanya yang namanya secara sharih disebut, bukan berarti sahabat yang lain tidak. Yang lain juga surga, cuma namanya tidak disebut. Kita juga insya Allah masuk surga, cuma namanya nggak disebut. Ini hanya Rasul sedang memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat tersebut. Yang kedua, agar kita bisa mengambil keteladanan daripada kehidupan 10 sahabat tersebut. Ya rahimakumullah. Sebagai tambahan kemarin tentang Umar, untuk sedikit, Umar bin Khattab itu setiap kata-katanya hampir selalu bersesuaian dengan turunnya ayat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran itu di atas lisan dan hatinya Umar. Betapa tidak, ketika satu hari Umar menyesali hubungan badannya dengan istrinya di malam Ramadan, turun surat Al-Baqarah 187. Perlu diketahui, dulu awal-awal pertama turunnya perintah puasa, itu di malam hari tidak boleh makan minum kecuali hanya maghrib sampai isya saja, termasuk hubungan badan. Awal-awal turunnya perintah puasa, hanya maghrib sampai isya makan, minum, dan hubungan badan. Setelah isya mereka tidur, udah nggak boleh lagi makan minum sampai nanti besok ketemu maghrib lagi. Nah, tentu ini awal-awal perintah ini sangat berat, sampai banyak yang istilahnya kecolongan, kebobolan. Yang lain mungkin juga sebenarnya kebobolan, cuman nggak mau ngaku kayak Umar. Umar ketika kebobolan sama istrinya, mendatangi Nabi pagi-pagi, subuh, terus terang ngomong, dia menyesal, harus bagaimana taubatnya, menemui istrinya di malam hari. Nabi diam. Turunlah ayat Al-Baqarah 187, di mana sejak saat itu puasa tidak hanya sampai maghrib isya saja makan minumnya, tapi dari maghrib sampai menjelang subuh masih boleh makan minum sampai hubungan badan. Dan apa yang sudah terjadi sebelumnya Allah mengampuninya. 187 Al-Baqarah. Kemudian Umar pernah berpikir, karena makom Ibrahim itu bukan kuburan ya. Makom Ibrahim itu satu tempat atau sejenis batu yang dulu tempat tumpuan pijakan kakinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, itu namanya makom Ibrahim. Makom itu bahasa Arab artinya tempat berdiri. Kalau di sini makom kuburan. Kalau kuburan bahasa Arabnya makobir atau makbaroh, jamaknya makobir. Bahasa Arabnya kuburan itu makbaroh, bukan makom. Salah pemindahan kata, penukilan bahasa yang keliru. Jadi makom itu tempat berdiri. Jadi ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, ada satu batu tempat berdiri, di mana batu itu oleh Allah diberikan satu keistimewaan, bisa bergerak sendiri kanan kiri, atas bawah. Ketika posisi mau bangun di atas, ya nanti batunya naik ke atas, begitu seterusnya. Ketika zaman Nabi Muhammad, batu itu sudah diam di dekat Ka'bah. Lalu Umar berpikir, bagaimana kalau tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu buat tempat sholat, makom Ibrahim. Gak lama setelah Umar bin Khattab berangan-angan makom Ibrahim buat tempat sholat, turunlah surat Al-Baqarah 125 bahwa makom Ibrahim sejak saat itu boleh dipakai untuk sholat, sebelumnya tidak. Lalu kemudian ketika terjadi hadisul ifki, di mana para sahabat membicarakan tentang kasus
Aisyah yang dianggap berselingkuh selama 1 bulan. Umar udah nggak nyaman mendengarnya. Di mana Umar berpikir nggak pantas kalau istrinya Nabi diomongin. Sampai akhirnya ketika Umar bertanya, ya Rasulullah, mau tanya saya, sebenarnya yang memerintahkan kau menikahi Aisyah itu siapa? Nabi jawab, Allah. Maka setelah itu turunlah surat 24 An-Nur ayat yang ke-16 bahwa Allah memberitahukan kepada kita tidak selayaknya kaum muslimin membicarakan aibnya Aisyah karena Aisyah tidak melakukannya. Jadi apa yang dipikirkan Umar gak lama turun ayat. Begitu juga ketika rumah Nabi sering dikunjungi para sahabat. Umar berpikir tidak semua orang yang datang itu orang baik. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Lalu pada masa itu belum ada ayat turun perintah tentang berhijab atau berjilbab. Umar usul, ya Rasulullah, saya mengusulkan agar ummahatul mukminin, istri-istri engkau, istri Nabi itu disebut dengan ummahatul mukminin, jamak daripada ummul mukminin. Kalau satu orang ummul mukminin, kalau semuanya disebut ummahatul mukminin, ibunya kaum yang beriman. Saya usul agar istri-istri engkau ummahatul mukminin memakai hijab. Karena tidak semua orang baik. Maksudnya ada yang ngeliatin, lototin dan memperhatikan dan seterusnya. Tidak lama setelah itu turun surat Al-Ahzab ayat 59. Perintah untuk memakai jilbab, hijab. Itulah kemudian Nabi ketika orang-orang sholat belum ada larangan mabok. Jadi zaman itu masih banyak orang mabok, belum ada larangan haramnya minuman keras. Bahkan banyak orang yang sholat sambil mabok sempoyongan, bacaannya pun ngaco. Kalau lagi baca Quran suka ngaco, berdirinya juga sempoyongan, masih banyak orang sholat sambil mabok. Umar berangan-angan, kapan minuman keras ini akan dilarang, diharamkan, khamr. Tidak lama setelah itu turunlah surat Al-Maidah ayat 90 yang melarang sholat sambil mabok dan seterusnya, mabok dilarang total, haram. Jamaah rahimakumullah. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa Umar umurnya 13 tahun lebih muda daripada Nabi. Kemudian Umar wafat pada umur 63 tahun. Meninggal di saat sholat subuh sedang menjadi imam, dibunuh oleh Abu Lu'lu bin Mughirah. Dia itu orang Majusi, non-Islam, tapi menyamar karena gelap subuh. Di masa itu belum ada listrik, orang berangkat ke masjid subuh tidak ketahuan karena tidak ada listrik. Dia berpura-pura jadi muslim, sholat di belakang Umar bin Khattab. Ketika sedang sujud, Umar ditikam. Satu riwayat menyebutkan 6 tikaman, satu riwayat menyebutkan 13. Mungkin yang dimaksud 6 itu yang dalam tikamannya, yang 13 itu mungkin tidak terlalu dalam. Sehingga Umar berlumuran darah, dibawa ke rumahnya, pingsan, yang kemudian setelah disadarkan bangun dulu melanjutkan sholatnya, kemudian dia meninggal. Dan Abu Lu'lu bin Mughirah sendiri setelah menikam Umar, dikeroyok sahabat, dan sebelum mendapat penyiksaan sahabat, dia sudah bunuh diri karena takut. Jamaah rahimakumullah. Itu sekilas tentang Umar bin Khattab. Sebenarnya masih banyak kisah lain seperti halnya usulan penulisan mushaf Al-Qur'an di zaman Umar bin Khattab, juga atas usulannya Umar, melihat banyaknya para hafidh atau hufad Quran banyak yang meninggal pada saat perang Yamamah. Juga penetapan ijtihad salat tarawih 20 rakaat dengan witir 3 juga hasil ijtihadnya Umar, karena pada saat Nabi dan sahabat tarawih itu tidak dilakukan secara berjamaah selama 1 bulan. Ada yang berjamaah 2 orang, dan 3 orang, dan 5 orang, dan 10 orang, satu masjid berkelompok-kelompok, dan jumlah rakaatnya terserah mereka. Maka Umar mengusulkan sejak beliau menjadi khalifah agar tarawih ditetapkan 1 imam saja. Lalu diambil jumlah rakaat yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Karena sahabat ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang mengerjakan 20 rakaat, ada yang 36 rakaat, bahkan ada yang 100 rakaat. Umar mengambil jalan tengah. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Utsman bin Affan. Beliau adalah menantu daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sahabat, mendapat jaminan beliau masuk surga tanpa hisab, dan beliau mendapat gelar Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya.
Kenapa pemilik dua cahaya? Karena mendapatkan istri tidak tanggung-tanggung, anaknya Nabi dan 2 orang. Pertama beliau menikahi sama Ruqayyah. Ruqayyah punya anaknya meninggal masih kecil, Ruqayyah menyusul meninggal. Kemudian Nabi diberitahu malaikat Jibril agar Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah, atas perintah Allah, dengan mahar yang sama. Maka dinikahkanlah Utsman dengan adiknya Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum dengan mahar yang sama, sehingga mendapat istri 2 daripada putri Nabi. Keluarga Nabi itu disebut dengan Nur, maka putrinya disebut Nur, karena 2 Nur maka Nurroin, karena didapatkan oleh Utsman maka Utsman buat gelar Dun Nurain, orang yang mendapatkan 2 cahaya. Utsman bin Affan umurnya 6 tahun lebih muda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ali itu yang pertama masuk Islam, kemudian habis itu Abu Bakar. Khadijah ini buat dari kaum lelaki. Abu Bakar ketika masuk Islam mengajak sahabat-sahabatnya, diantaranya salah satunya Utsman, dan ini Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Kemudian Utsman itu kalau Umar menjabat khalifah 10 tahun, kalau Abu Bakar hanya 2 tahun, maka Umar bin Khattab menjabat khalifah selama 12 tahun. Dan masa beliau mulai dirintis adanya administrasi kenegaraan, sebelumnya tidak ada. Bahkan juga mulai ditetapkan gaji buat pegawai pemerintahan, sebelumnya tidak ada. Jamaah rahimakumullah, mushaf Utsman itu ditulis atas inisiatif awalnya dari Umar, kemudian dilanjutkan Utsman. Kenapa? Karena ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah selama 10 tahun, ekspansi pemerintahan dan wilayah semakin meluas. Dan pada saat Utsman memimpin menjadi khalifah ketiga selama 12 tahun, kalau Umar 10 tahun, maka mulai banyak terjadi gesekan. Karena wilayah sudah semakin banyak. Dialek bahasa beda-beda, sebagaimana di Indonesia ada dialek Sunda, ada dialek Jawa, ada dialek Madura, walaupun mengucapkannya kata-kata bahasa Indonesia yang sama, kalau ditulis kata-katanya sama, tapi aksen cara pengucapannya akan berbeda. Dan masing-masing wilayah dengan aksen yang berbeda merasa diri mereka yang terbaik. Sehingga kalau baca Al-Quran dengan aksen mereka sendiri, masing-masing dialeknya, ribut dengan orang yang berbaca beda. Sebutlah misalnya dialek Jawa sama dialek Sunda atau Madura atau Batak, itu kan walaupun mungkin ayatnya sama seperti Kebumen misalnya, kan cara ngucapinnya beda. Maka kemudian terjadi keributan, hampir baku hantam, pertumpahan darah. Maka sejak saat itu dibuatlah Mushaf Utsmani, ditulis Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, ditunjuk oleh Utsman. Lalu kemudian itu juga awalnya usulannya daripada Umar. Ditulislah menjadi 7 Quran, 7 dikodifikasi menjadi 7 Quran. Karena kan sebelumnya zaman Umar itu Al-Quran di zaman Abu Bakar ada di pelepah pisang, pelepah korma, ada di batu, ada di kulit, ada di macam-macam media. Maka dijadikan satu menjadi satu buku, dan dengan bahan-bahan yang masih sederhana, tinta yang masih sederhana. Dan di zaman Utsman dijadikan 7 mushaf dibagi kepada 7 provinsi. Sehingga Quran yang sekarang dicetak merujuk kepada Quran yang ditulis di masa Utsman. Memang ketika ditulis pada zaman Abu Bakar cuma 1 atas usulan Abu Bakar, atas usulan Umar. Kemudian dari Abu Bakar setelah wafat disimpan oleh Umar. Umar wafat disimpan oleh Hafsah. Hafsah itu anak Umar tapi dia istri Nabi. Nah, Umar juga mertua Nabi. Setelah Utsman menjabat, yang ada di Hafsah diminta Utsman untuk diperbanyak menjadi 7 mushaf itu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, pada zaman Nabi pernah terjadi satu musim paceklik, kekeringan, di mana umat Islam sangat kesusahan untuk mendapatkan air. Ada 3 sumur di Madinah yang masih mengeluarkan sumber air, dan salah satunya adalah sumur Raumah. Sumur Raumah itu milik Yahudi. Orang boleh ngambil air di sumur Raumah milik Yahudi dengan syarat membayar, sebutlah misalnya per ember sekian. Orang Islam tidak semuanya punya uang. Lama-lama keberatan. Ketika mengadukan pada Nabi, Utsman kemudian punya ide untuk membeli sumur tersebut.
Utsman orang kaya, dermawan, pemalu, pendiam, tapi juga dermawan. Konglomerat. Mendatangilah si pemilik sumur Raumah Yahudi, bolehkah aku beli sumurmu? Yahudi merasa itu sumur buat penghasilan sehari-hari, mendapatkan uang. Dia akhirnya, gini aja, kalau memang mau beli, saya mau jual separuh. Ditetapkan harga 20.000 dirham. Jadi si Utsman boleh membeli hanya 10.000 dirham. Artinya caranya adalah tanggal ganjil milik Yahudi, tanggal genap milik Muslim, milik Utsman. Kalau tanggal ganjil orang ngambil harus bayar kepada si pemilik sumur Raumah itu, Yahudi. Tapi kalau tanggal genap silakan bayarnya ke Utsman. Itu cara memiliki sumur satu dipakai berdua pemiliknya. Utsman punya kecerdikan, kelicikan politis yang positif. Pada saat tanggal ganjil orang ngambil di sumur itu bayar. Tapi Utsman diam-diam di masjid mengumumkan, kalau mau ngambil air di sumur Raumah, itu tanggal genap, itu jatahnya jatah saya, milik saya. Gak usah bayar, gratis, ambil aja sebanyak-banyaknya. Sehingga orang yang biasanya ngambil air buat jatah sehari, pada tanggal genap ngambil buat jatah 2 hari. Maka pada tanggal ganjil mereka kadang ngambil. Akhirnya Yahudi ketipu, bahasa politiknya ketipu, kalah. Maka akhirnya Yahudi pun menyerahkan sumur itu untuk dibayar sisanya, yang separuh oleh Utsman. Dibelilah akhirnya milik oleh Utsman. Dan sampai sekarang sumur Raumah masih mengeluarkan sumber air, sehingga pahalanya Utsman bin Affan masih terus menjadi amal jariah yang mengalir. Subhanallah. Kemudian Utsman bin Affan itu ketika terjadi perang Tabuk menginfakkan hartanya separuh. Kalau Abu Bakar seluruhnya, Utsman separuh. Abdurrahman bin Auf sepertiga. Utsman bagi Nabi mendapat wahyu nubuah bahwa Nabi diberitahukan Jibril, nanti setiap nabi itu punya teman karib di surga. Dan teman karib Nabi di surga adalah Utsman bin Affan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin rafiqun fil jannah. Wa rafiqi fiha Utsman bin Affan." Setiap nabi di surga punya teman karib. Enggak tahu kalau kita ya. Terus teman karibku nanti di surga adalah Utsman bin Affan. Ya rahimakumullah. Di samping memang dia adalah mantu yang dipilihkan Allah untuk Nabi, Utsman bin Affan itu saat menjabat kekhalifahan paling banyak menghadapi kesulitan dari orang-orang munafik, khawarij, dan orang-orang jahat lainnya yang memang iri hati, sehingga Umar relatif berat dalam menjalankan pemerintahan. Maka Nabi mengatakan al-ajru bi qadri masyaqqati, pahala itu besar kecilnya tergantung tingkat kesulitan. Kalau gitu Utsman banyak kesulitan, cuman beliau sabar orangnya. Lalu berikutnya bahwa Utsman bin Affan itu sudah diberitahu oleh Nabi tentang wafatnya. Saat Nabi sakit hendak meninggal dunia, Nabi berbisik pada Aisyah, "Aku ingin ditemani seseorang." Aisyah berbisik, "Maukah aku panggilkan Abu Bakar?" Nabi diam. Aisyah bilang, "Maukah aku panggilkan Umar?" Nabi diam. "Atau aku panggilkan Utsman?" "Iya, panggilkan Utsman." Maka setelah Utsman dipanggil, hanya berdua di kamar, Nabi pun bercerita bahwa kamu nanti menjabat khalifah selama 12 tahun, mengalami kesulitan yang sangat berat, kaum-kaum khawarij dan munafik, dan suatu ketika kamu sudah banyak yang ingin membunuh. Nanti kalau ada yang mau meminta jabatan kekhalifahan, karena lambangnya di jubahnya diminta, jangan diberikan pada siapapun. Pertahankan sampai kematianmu datang. Dan nanti ketika engkau sedang membaca Al-Quran di satu malam, kau akan dikepung orang-orang Khawarij dan kau akan dibunuh. Dia diberitakan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, dan Utsman sudah mengetahuinya. Ya rahimakumullah, Utsman umurnya lebih panjang dari sahabat yang lain. Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, Ali 63 tahun, sebagaimana Nabi 63 tahun. Beda dengan Utsman. Utsman 82 tahun. Yang membunuh adalah Abdurrahman bin Khurtum, orang Khawarij, orang yang membenci Utsman dan juga membenci Ali, bahkan mengkafirkan Utsman dan mengkafirkan Ali. Selanjutnya adalah setelah Utsman bin Affan,
orang yang dijamin surga masih juga Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah menantu Nabi sekaligus keponakan, karena ayah dari Ali adalah paman Nabi Muhammad SAW yang memang menyayangi Nabi. Kemudian Ali adalah lelaki pertama yang masuk Islam, karena ketika Nabi dapat wahyu, bahkan sebelum dapat wahyu Nabi itu sudah melakukan sholat setiap pagi dan sore. Belum ada perintah sholat 5 waktu. Ali sering ngintip, umurnya masih 10 tahun Ali. Sampai kemudian Ali bertanya, dan setelah Nabi menyatakan saya diangkat Allah jadi Rasul, Ali mengimaninya. Lelaki pertama yang masuk Islam, dan dia dari kalangan anak muda. Dia umur 10 tahun Ali masuk Islam. Umurnya 30 tahun lebih muda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ayahnya meninggal, Abu Thalib, Ali ikut Nabi, diasuh Nabi. Jamaah rahimakumullah, Ali disebut juga dengan Abu Turab, bapak tanah atau bapak debu, karena memang miskin. Ya, sebagaimana Nabi Isa, Nabi termiskin, sahabat Nabi yang miskin itu Ali, menantu Nabi tapi miskin. Ketika Nabi ingin menikahkan Fatimah, putrinya yang cantik jelita, banyak yang minat, banyak orang yang sudah menanyakan, Rasulullah, apakah engkau tidak hendak menikahkan Fatimah? Mau, tapi saya sedang menunggu seseorang. Banyak yang meminta, bolehkah aku jadikan dia sebagai menantuku? Nabi tidak mengiyakan, Nabi menolak dengan baik, dengan lembut. Sampai Nabi menanyakan kepada Abu Bakar, aku menunggu seseorang yang ingin melamar putriku, tapi dia nggak datang-datang. Siapa ya Rasulullah? Ali. Coba kau tanyakan Ali, apa dia nggak niat nikah? Ketika Ali ditanya malah nangis, apakah nggak pengen nikah? Apakah nggak senang sama Fatimah? Ali nangis karena miskin, nggak punya apa-apa. Maka disampaikan oleh Abu Bakar kepada Nabi. Lalu Nabi memanggil sahabat-sahabat yang kaya, maukah kalian membantu Ali? Bagaimana caranya? Ali punya satu-satunya harta, yaitu 1 baju perang. Lalu kemudian, siapa yang mau membeli dengan harga mahal baju perang Ali buat mas kawin dia, buat biaya pernikahan dia? Setelah akhirnya orang kaya membelinya dan Ali bisa menikahi Fatimah. Jamaah rahimakumullah, Anas bin Malik mengatakan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah Ali. Di mana Nabi mengatakan ketika sedang duduk-duduk, Nabi melihat seekor burung. Lalu Nabi bergumam, ya Allah, kirimkan kepadaku orang yang paling engkau cintai untuk bisa makan burung tersebut bersamaku. Gak lama datanglah Ali. Lalu burung itu ditangkap, dipotong dan dimakan bersama dengan Nabi dengan Ali. Itulah kata-katanya Nabi, lelaki yang paling dicintai Allah datangkan untuk makan burung bersamaku. Ternyata Ali yang datang. Ya rahimakumullah, ketika mau terjadi perang Khaybar, perang kaum muslimin melawan pasukan Yahudi di Khaybar, yang sering disebut dengan Hijaz, 165 km sebelah utara daripada Madinah. Itu di sana kampung banyak kaum Yahudinya, di mana Yahudi itu jahat, ingin menghancurkan Islam, dan terdengar Nabi ingin menyerang Islam, punya pasukan banyak, sementara orang Islam hanya punya 1.600 pasukan. Orang Yahudi punya 10.000 pasukan dengan senjata lengkap, pendek pertahanan yang kuat. Maka Nabi mengirimkan 1.600 pasukannya. Lalu kemudian Nabi ketika sholat Isya memegang bendera. Bendera ini besok pagi subuh akan aku serahkan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta dicintai Allah dan Rasulnya. Dan di tangan dialah nanti pasukan kita akan menang ketika mau perang Khaybar. Ketika Nabi mengumumkan itu, sahabat pada begadang di masjid kepada pulang, berharap besok pagi subuh bisa duluan, bisa baris di depan dekat Nabi, ditunjuk untuk memegang bendera komando. Ternyata sahabat-sahabat yang begadang, karena tidak semuanya ikut begadang, yang bisa berdiri di belakang Nabi berharap ditunjuk, Nabi malah tengok nyari seseorang. Mencari siapa ya Rasul? Kata sahabat yang dekat, karena berharap yang dipanggil. Aku mencari Ali. Kemana Ali? Maka sahabat yang bilang, Ali sakit mata ya Rasul, nggak bisa sujud.
tolong panggil kemari, papa pegang, tuntun. Maka Ali dijemput dari rumahnya, dituntun, matanya didoakan, diusap, sembuh seperti tidak sakit sebelumnya. Bahkan sejak itu matanya menjadi sehat terus dan awas terang. Maka diserahkan bendera itu kepada Ali. Memang pada saat awalnya perang Khaybar dikomandoi oleh Abu Bakar, tapi tidak mendapatkan kemenangan. Lalu dikomandoi selanjutnya oleh Umar, tidak mendapatkan kemenangan. Setelah bendera itu diserahkan kepada Ali, ternyata mendapatkan kemenangan gilang gemilang sampai Yahudi Khaybar keluar dari Khaybar, mereka menyerah dan Nabi tidak menganiayanya, dipersilakan karena mereka selalu bikin huru-hara. Saudaraku seiman rahimakumullah, Ali itu ketika mau perang Tabuk, yaitu perang yang terakhir pada tahun 9 Hijriah, Ali diserahi amanah Nabi untuk menjaga kaum wanita dan anak-anak di Madinah. Dalam hati Ali iri pengen berangkat, yang lain berangkat, Ali nggak boleh berangkat, suruh tinggal di Madinah menjaga kaum wanita dan anak-anak. Karena buat para sahabat bisa berangkat perang itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Bahkan kalaulah terjadi kematian atau gugur di medan perang, itu yang dicita-citakannya. Yaitu kalau bicara dibandingkan dengan sekarang memang beda. Bedanya yang karena memang suasana, kondisi, baik itu karena teknologinya, karena kemanjaan fasilitasnya. Zaman Nabi itu kalau mereka bisa berangkat perang meninggal itu satu kebanggaan, kemuliaan, di mana jaminannya surga. Kalau sekarang suruh perang pada takut. Pengennya kerja dapat duit yang enak. Ali disuruh jaga kaum wanita sedih. Inikah aku hanya disuruh tugas jaga kaum wanita dan anak-anak? Nabi menghiburnya. Ali, tidak sukakah engkau dijadikan Allah sebagai orang di sisiku sebagaimana Harun di sisi Musa alaihissalam? Engkau adalah orang kepercayaanku. Dan kalau aku serahkan menjaga kaum wanita dan anak-anak, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kamu itu bagaikan Harun di sisi Musa bagiku, cuman tidak ada nabi setelah aku. Dalam riwayat yang lain, kamu bagiku bagaikan kepala atas badanku. Jamaah rahimakumullah. Jadi luar biasanya Ali bin Abi Thalib sampai dia pun banyak memiliki karomah. Bahkan Nabi pernah bicara di depan para sahabat, siapa yang mencintai Ali, dia beriman. Siapa yang membenci Ali, dia munafik. Jadi saat itu kalau pengen tahu siapa munafik gampang. Orang yang membenci Ali itu orang munafik. Ali itu punya karomah. Di antaranya ketika seorang muhibbin itu pencinta Ali, muhibbin daripada kalangan budak, mencuri. Lalu ada pelaporan dan ditangkap. Ali pun bertanya, apa betul kamu mencuri? Budak itu pun menjawab, iya. Maka tangannya dipotong sama Imam Ali sebagaimana hukum yang berlaku. Setelah tangannya dipotong, dia pun segera pergi, kemudian ketemulah dengan Salman Al-Farisi dengan Al-Qira. Lalu kemudian ketika ketemu Salman dan Al-Qira, justru ini orang yang dipotong tangannya ketika ditanya, siapa yang potong tangan kamu? Dipuji-pujilah Ali, menantu Nabi lah, orang yang bijaksana lah, orang yang baik lah, dipuji-puji setinggi-tingginya. Sehingga Al-Qira bingung, kok kamu tangannya dipotong malah menyanjung-nyanjung dan memuji yang memotongnya? Ya, karena dia memotong dengan kebenaran dan menyelamatkan aku dari neraka. Maka Salman Al-Farisi segera melaporkan kepada Ali. Dia yang dipotong menyanjung-nyanjung kamu begini. Panggil dia, suruh ke sini. Maka kemudian si budak ini pun dipanggil oleh Ali. Setelah datang, tangan yang tadi dipotong dipegang Ali, disambungkan kembali, ditutupin pakai sapu tangan. Lalu setelah itu berdoalah Ali. Ketika sapu tangannya dibuka, tangannya telah tersambung kembali. Ini karomah. Ya, kalau Nabi namanya mujizat. Kalau ulama dan sahabat namanya karomah. Ketika ada dua orang sedang bersengketa, lalu minta penyelesaian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Imam Ali mau menyelesaikan, duduk di bawah tembok, salah seorang yang mau diselesaikan sengketanya bicara, wahai Imam, itu temboknya miring, udah bergerak, mau tumbang, mau rubuh, nanti menimpa engkau. Maka Ali bilang, cukuplah Allah menjadi pelindungku. Lalu Ali menyelesaikan persidangan sampai selesai. Setelah selesai, tuntas itu sengketa, Ali bangun, setelah bangun tembok itu baru rubuh. Itu karomah namanya. Jadi tembok tadi dipegangin malaikat. Kemudian yang lainnya ketika Ali berceramah, ada seseorang yang tidak percaya
dengan apa yang dikatakan Ali. Padahal Ali itu orang yang cerdas. Di satu riwayat menyebutkan bahwa Ana baitul ilmi wa Ali babuha. Kata Nabi, aku adalah gudangnya ilmu. Ali adalah pintunya ilmu. Dan banyak orang yang mengetes semua pertanyaan sama Ali bisa dijawab dengan memuaskan. Ketika itu Ali karamallahu wajhah. Ya, Ali mendapat gelar karamallahu wajhah. Berbeda dengan sahabat yang lain. Itu radhiyallahu anhu. Kalau Ali karramallahu wajhah. Apa artinya karroma? Karroma itu memuliakan. Karromahu memuliakan dia. Allahu oleh Allah. Allah memuliakan dia. Karena Ali itu satu-satunya manusia yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Tidak mau melihat kemaluannya sendiri. Mungkin di antara kita nggak ada yang begitu. Ali nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Satu kali pernah, hanya sekali, itu gara-gara ketika perang kolornya putus tersabut pedang. Nah, saat dia mau mengangkat celana untuk menutup auratnya, terlihat itu pun sepintas saja. Maka mendapat gelar karramallahu wajah. Allah memuliakan wajahnya. Allah memuliakan wajahnya Ali. Jamaah rahimakumullah, ketika tadi Ali berceramah, ada seseorang yang tidak percaya dengan ceramahnya Ali, dengan dalil-dalil yang disampaikan Ali. Ali pun memanggil dan menantangnya. Baik saudara, bolehkah aku berdoa sial untuk kamu? Jika kamu memang benar, aku yang sial. Jika aku yang benar, kamu yang sial. Silahkan. Maka Ali berdoa. Setelah selesai berdoa, orang itu langsung menjadi buta saat itu juga. Tidak bisa melihat. Jamaah rahimakumullah, bahwa Imam Ali juga meninggal umur 63 tahun dibunuh oleh orang Khawarij juga, yaitu orang yang tidak suka dengan Ali dan tidak suka dengan Utsman. Meninggalnya pada tanggal 17 Ramadan malam Jumat. Beliau sedang mengimami salat subuh dan kemudian dibunuh. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan terakhir hari Senin besok. Lanjutannya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita hidayah, taufik, membuka hati dan pikiran untuk bisa istiqomah dalam ketaatan, wafat dalam husnul khatimah, berkumpul bersama Nabi dan para sahabat.